Para pelajar SMP di Magelang, Jawa Tengah menggelar sholat gaib dan mengumpulkan donasi sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Para pelajar juga bagi-bagi buah semangka kepada warga sekitar yang merupakan simbol dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Dengan kusyuk, mereka juga berdoa bersama agar warga Gaza segera hidup dalam damai dan Palestina segera memperoleh kemerdekaannya. Kalau dari aksi ini tuh kita jadi bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina. Selain bentuk doa dari kita membantu sholat gaib dan infak, bisa sedikit membantu meringankan beban yang ada di saudara kita di sana. Ada harapannya nggak untuk Palestina sendiri? Apa harapannya? Semoga Palestina segera merdeka dan teman-teman dan saudara-saudara kita di sana tidak lagi menderita. Dalam kegiatan ini terkumpul donasi sebesar 25 juta rupiah yang akan disumbangkan kepada warga Gaza. Sementara itu, ratusan pelajar di Deli Serdang, Sumatera Utara menggelar sholat gaib dan doa bersama. Mereka juga menggalang dana untuk didonasikan kepada penduduk Gaza yang menjadi korban kekejaman Zionis Israel. Dari kegiatan ini terkumpul dana sebesar 18 juta rupiah. Kami dari Pendidikan Nurul Amalia menyumbangkan dana sebesar 18 juta rupiah. Untuk seluruh umat muslim kita, ya kita bermohonlah rendah hatinya kita untuk menyumbangkanlah seikhlas hati untuk saudara kita ini di Palestina ini karena mereka membutuhkan kita. Melalui kegiatan ini diharapkan bisa menumbuhkan rasa cinta kasih sayang terhadap sesama dan peduli pada korban perang maupun bencana. Dari Magelang, Jawa Tengah dan Deli Serdang, Sumatera Utara, Puji Hartono dan Amiruddin melaporkan. 160 korban keracunan massal di Purwakarta, Jawa Barat dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan. Tim TNI Angkatan Udara evakuasi bangkai pesawat Super Tucano yang jatuh di dua lokasi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik akan menemani aktivitas Minggu pagi Anda. Bersama saya Rizky Hasan, berikut seputar iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, 160 korban keracunan massal di Purwakarta, Jawa Barat kini sedang dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan atau Faskes. Jumlah korban diperkirakan akan terus bertambah mengingat nasi kotak yang dibagikan sebanyak 250 bungkus. Belasan mobil ambulans membawa warga yang menjadi korban keracunan makanan di Kecamatan Kiara Pedes, Purwakarta, Jawa Barat. Ratusan korban kini menjalani perawatan di 4 fasilitas kesehatan berbeda. Peristiwa berawal dari makanan nasi kotak Jumat Berkah yang dibagikan kepada para jemaah Masjid Al-Hidayah Kampung Cikubang, Desa Pusaka Mulia, Kecamatan Kiara Pedes. Warga yang mengkonsumsi nasi kotak tersebut beberapa jam kemudian mengalami gejala mual, pusing hingga muntah. Diperkirakan jumlah korban akan terus bertambah mengingat nasi kotak yang dibagikan sebanyak 250 bungkus. Polisi masih menyelidiki penyebab keracunan massal dengan memeriksa juru masak dan pengurus masjid. Tim TNI Angkatan Udara melakukan evakuasi bangkai pesawat Super Tucano yang jatuh di dua lokasi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Proses evakuasi turut dibantu puluhan warga setempat. Tim evakuasi TNI AU dan warga bahu-membahu mengevakuasi bangkai pesawat Super Tucano yang jatuh di dua lokasi, yakni di Desa Kedung, Kecamatan Puspo, dan Desa Wonorejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan.
Warga turut membantu mencari material penting serta meminjamkan alat potong seperti gerenda kepada tim evakuasi. Warga juga mengantar aparat dengan sepeda motor menunjukkan lokasi jatuhnya pesawat, bahkan menyiapkan penginapan darurat. Anggotanya nginep atau gimana? Nginep terus ya? Nginep di sini. Kalau sekarang ini nginep di tempatnya lokasinya itu. Warga maksudnya bantu Pak ya? Iya. Peralatan juga. Tim evakuasi kesulitan mengevakuasi bangkai kedua pesawat yang jatuh. Pasalnya medan lokasi jatuhnya pesawat sulit diakses dan cuaca berkabut. Bangkai pesawat sendiri sudah ada perintah untuk mengevakuasi dan akan dilaksanakan oleh personel dari Light Klabanja serta dari skadron teknik di Malang ini, Abdurrahman Saleh. Namun pada saat ini yang baru dilakukan adalah baru bisa memotong beberapa bagian pesawat untuk dibawa ke sini. Namun hari ini belum dibawa karena melihat kondisi dan itu tidak mudah untuk langsung dibawa. Harus kita siapkan bagaimana mengangkutnya, bagaimana membungkusnya dan lain sebagainya. Yang sudah diangkut adalah senjata. Perlu diketahui bahwa setiap pesawat membawa 2 senjata berupa senapan mesin kaliber besar, tidak ada amunisinya, namun tentu tidak harus diamankan. Serta ada cartridge. Cartridge ini adalah bahan peledak. Bahan peledak ini digunakan untuk apa? Untuk menjettison atau melontarkan kanopi. Bahan peledak untuk melontarkan ejection seat atau kursi lontar. Bahan peledak untuk menjatuhkan bom dari pylon, namanya pylon, dan bahan peledak lain untuk menurunkan roda bila roda itu macet. Bahan-bahan peledak ini sudah diamankan, sehingga saat ini pesawat sudah aman bagi orang. Kalau tidak, ini sangat berbahaya. Jadi pesawat ini adalah pesawat militer yang tidak pesawat biasa yang bisa dipegang dengan sembarangan. Flight data recorder kedua pesawat sendiri berhasil ditemukan dan telah dibawa ke Lanut Abdurrahman Saleh, Malang untuk pemeriksaan. Sementara penyebab jatuhnya pesawat yang tewaskan 4 prajurit TNI AU diduga akibat cuaca buruk. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Bonus demografi membuat Indonesia surplus 60% anak muda yang produktif. Wakil Menteri Parekraf Angela Tanusudibyo mengajak anak muda aktif dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Wakil Menteri Parekraf Angela Tanusudibyo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif menghadiri acara Cangkruk dan Ngobrol bareng pelaku ekonomi kreatif atau Copek Kreatif Surabaya di Kampus B Universitas Airlangga, Surabaya. Acara tersebut menghadirkan mahasiswa kreatif, konten kreator, dan wirausahawan muda dari berbagai kampus di kota Surabaya. Salah satunya Osman Nur Haidir, mahasiswa Prodi Sosiologi UNAIR Surabaya. Meski masih mahasiswa, ia sudah menjadi pengusaha konveksi produksi tas, jaket, dan kaos dan memiliki 34 karyawan. Memang sempat diekspor ke Malaysia, ke Thailand, Taiwan, dan Singapura. Oke, sejak kapan Mas? Tahun berapa? Kami mendirikan sejak 17 Desember 2016. Dalam kesempatan tersebut, Angela Tanusudibyo mengajak anak muda aktif dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini merupakan semangat sebenarnya buat kita di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melihat potensi generasi muda yang sangat produktif khususnya di bidang ekonomi kreatif. Usai memandu acara Copek Kreatif, Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo melihat berbagai produk makanan dan busana hasil karya para mahasiswa di kota Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i melaporkan. Calon Presiden Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan para ulama dan kiai se-Jawa Barat di Banten di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta. Capres nomor urut 3 tersebut mendorong pelaksanaan amanah bidang pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang pesantren. Calon Presiden Ganjar Pranowo sowan ke pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin, Kiai Haji Abdul Bunyamin di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Capres nomor urut 3 tersebut menggelar pertemuan tertutup dengan ulama dari Jawa Barat dan Banten. Usai pertemuan tertutup, Ganjar menuju aula Ponpes Al-Muhajirin bertemu para ulama dan kiai Jawa Barat dan Banten lainnya.
Ganjar sangat mendukung pelaksanaan secara komprehensif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pondok pesantren. Sederhana saja sebenarnya, hanya kita dilaksanakan karena undang-undangnya sudah ada, maka tugasnya adalah peraturan pelaksanaan atau turunan dari undang-undang itu. Dan itulah yang kemudian akan bisa meyakinkan kepada seluruh termasuk pondok pesantren, para santri, sehingga itu kiai gitu ya, untuk meyakinkan hal itu terjadi. Itu sederhana kalau sudah undang-undang. Ganjar melanjutkan kunjungannya bertemu relawan Ganjar di Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. KPU Kabupaten Bandung Barat mulai menerima logistik untuk kebutuhan pemilu 2024. Mereka telah menerima kotak suara dan bilik suara dan disimpan di dalam gudang logistik KPU. Jelang pemilu 2024 sebanyak 25.472 buah kotak suara dan 20.352 buah bilik suara telah diterima KPU Bandung Barat. Logistik pemilu tersebut kemudian dibawa dan disimpan di gudang logistik KPU di Padalarang, Bandung Barat. Petugas keamanan pun disiagakan setiap hari untuk menjaga gudang logistik ini. Pihak KPU Bandung Barat menyatakan setelah melakukan penyortiran ditemukan 5 kotak suara dan bilik suara yang rusak, namun sudah dilakukan penggantian. Pada pemilu 2024 di Kabupaten Bandung Barat terdapat 5.088 TPS yang tersebar di 16 kecamatan dan 165 desa. Sesaat lagi kami ajak Anda berkeliling dunia di wahana miniatur dunia mulai dari Prancis, Jepang hingga Mesir di Boulevard World di Riyadh, Arab Saudi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, diduga akibat pembakaran sisa tanaman padi, ratusan meter lahan kering di Pandeglang, Banten terbakar. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya karena tidak ada mobil pemadam kebakaran. Asap tebal dari kebakaran lahan kering mengganggu warga yang melintas di Desa Kertajaya, Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten. Api diduga berasal dari pembakaran sisa tanaman padi kering yang dilakukan oleh salah seorang petani di tengah sawah. Api terus meluas hingga membakar ratusan meter lahan pertanian. Tidak adanya mobil pemadam membuat warga berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Beruntung api tidak menjalar memasuki permukiman warga. Warga berharap pemerintah daerah menyediakan fasilitas mobil damkar yang dekat dengan wilayah mereka. Pasalnya jarak desa cukup jauh dari pemerintahan Kabupaten Pandeglang. Gudang BBM ilegal terbesar di Kabupaten Ogan Ilir akhirnya dibongkar paksa oleh tim gabungan Polda Sumatera Selatan. Ironisnya lokasi gudang tak jauh dari Mapolres Ogan Ilir. Tim gabungan Polda Sumatera Selatan membongkar paksa gudang BBM ilegal di Desa Tanjung Pering, Dusun 4, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Tangki berukuran besar dengan kapasitas mulai dari 5 ton, 9 ton, 10 ton, 16 ton, bahkan 48 ton terdapat di dalam gudang. Petugas juga mengumpulkan alat-alat bukti lain seperti mesin pompa, jet pump, dan alat pengukur. Pembongkaran paksa gudang BBM ilegal terbesar tersebut berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan gudang. Gudang minyak berada tidak jauh dari Mapolres Ogan Ilir, berjarak lebih kurang hanya 1 km. Polisi masih menyelidiki gudang BBM yang diketahui sudah beroperasi sejak belasan tahun. Warga Pangandaran menggelar aksi solidaritas untuk memberikan dukungan kepada rakyat Palestina. Aksi diikuti berbagai lapisan masyarakat termasuk perwakilan umat Kristiani. Warga Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat menggelar aksi bela Palestina di lapangan Alun-Alun Parigi.
Aksi dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, ulama, Forkopimda, dan para pelajar. Mereka berdoa bersama sebagai bentuk kepedulian terhadap warga Palestina di Gaza dan berharap krisis kemanusiaan di sana segera berhenti. Warga juga menggalang donasi yang akan disalurkan untuk membantu rakyat Palestina. Membantu kita dalam ketika merdeka bangsa. Yang akan diberikan adalah posisi Al-Aqsa, Baitul Maqdis ya. Suci. Yang sekarang ini umat Islam susah untuk akses ke sana. Yang keempat tadi adalah sisi kemanusiaan. Aksi bela Palestina ini juga dihadiri oleh perwakilan umat Kristiani yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama. Dari Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah melaporkan. Badan Amil Zakat Nasional menerima penyaluran donasi kemanusiaan untuk Palestina dari Majelis Ulama Indonesia senilai 23 miliar rupiah. Donasi untuk Palestina dikumpulkan MUI dari beberapa ormas dan lembaga Amil Zakat Nasional. Donasi tersebut menambah jumlah dana yang terhimpun di Basnas menjadi 61 miliar rupiah lebih. Basnas mengirimkan bantuan dalam 2 tahap, yakni tahap pertama dilepas oleh Presiden Joko Widodo dan saat ini bantuan telah sampai di jalur Gaza Palestina. Tahap 2, bantuan diserahkan melalui kapal perang TNI Angkatan Laut 14 November lalu. Ada 3 jalur yang ditempuh Basnas dalam menyalurkan bantuan untuk Palestina, yakni jalur Mesir, Yordania, dan Komite Internasional Palang Merah. Ketua MUI Bidang Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim, mengatakan dana kemanusiaan dari MUI untuk Palestina digunakan untuk membangun rumah sakit di kota Hebron. Pemirsa, kami ajak Anda berkeliling dunia di wahana miniatur dunia mulai dari Perancis, Jepang hingga Mesir. Namun tidak hanya sekedar melihat bangunan-bangunan ikonik, namun juga merasakan vibes di kota tertentu dengan menikmati hiburan dan kuliner khasnya. Kita ikuti perjalanan Rian Kadiza menjelajahi Boulevard World di Riyadh, Arab Saudi. Pemirsa, saat ini saya berada di Boulevard World Riyadh, Arab Saudi. Ini adalah salah satu tempat hiburan terbaik yang ada di Arab Saudi. Kira-kira ada apa saja di sini? Ikuti saya. Melangkahkan kaki di sini saya tak henti-hentinya dibuat takjub. Di lahan yang amat luas, kita bisa melihat miniatur kota-kota top di dunia. Tidak hanya menampilkan ikon dari kota tersebut, tapi juga merasakan vibes rasa berada di kota sesungguhnya. Ya, jika di belakang saya ini adalah miniatur Menara Eiffel, kalau di sana itu adalah miniatur Champs-Élysées. Jadi ini saya berada di miniatur kota Paris yang ada di Riyadh, Arab Saudi. Vibes kota Paris benar terasa di sini. Dengan letra salsa menggambarkan jalanan kota hingga restoran yang menyajikan makanan khas Perancis. Kalau ini saya berada di miniatur kota Jepang, seperti ada yang di belakang saya ini, salah satu robot ikonik seperti yang ada di kota Yokohama, Gundam. Belum puas, saya pun menjelajahi keindahan kota dan negara lainnya. Seperti Amerika Serikat, Inggris, China, Mesir, Yunani, hingga Italia. Di tengah miniatur dunia ini juga terdapat danau buatan seluas 12 hektar yang amat cantik. Tak hanya luas, danau buatan sedalam 33 meter ini juga masuk catatan Guinness Book of World Record. Tak sekedar berkeliling dunia, pengunjung juga bisa menikmati wahana permainan. Di antaranya Ferris wheel, kereta gantung, juga roller coaster. Jika lapar, berbagai makanan lezat juga dijajakan di sini. Untuk masuk ke Boulevard World di Riyadh, hanya butuh biaya 29 rial atau 120.000 rupiah di hari biasa. Sementara di akhir pekan, sebesar 58 rial atau 240.000 rupiah. Apa yang mau dilihat? Banyak. Apa? Menara Eiffel, Mesir, Turki, Eropa, Cina. Oke. Menurut kalian di Riyadh ini salah satu hiburan terbaik atau enggak? Ya. Kenapa? Karena ada 7 negara di sini ya, 9 negara. Nah, di sini tuh termasuk mahal nggak sih? Menurut saya sih sangat terjangkau, cuma murah. Berapa itu? 28 real. Untuk masuknya? Iya. Untuk kegiatan aktivitas lain? Ya mungkin 50 real. Jadi termasuk murah ya? Iya, termasuk murah.
puas keliling dunia dan menikmati kulinernya, para pengunjung juga dimanjakan dengan berbagai toko pakaian. Cocok sekali untuk dijadikan buah tangan untuk keluarga dan teman di tanah air. Boulevard World ini bisa menjadi salah satu destinasi untuk Anda jika Anda sedang berada di Riyadh, Arab Saudi. Tapi ingat satu hal, persiapkan tenaga Anda karena tempat ini luas sekali dan Anda harus berjalan kaki untuk bisa mengeksplor atau menjelajahi semua wahana atau semua hiburan yang ada di tempat ini. Dari Riyadh, Arab Saudi, Rian Kadiza melaporkan. Durian segar dan beragam olahan durian bisa Anda nikmati di Festival Durian yang digelar di Jakarta hingga 26 November 2023. Yang menarik, Anda bisa makan durian sepuasnya dengan membayar Rp149.000. Anda penggemar durian, jangan lewatkan festival yang satu ini. Digelar di FX Sudirman, Jakarta, Anda bisa menikmati beragam durian unggulan yang legit dan fresh, mulai dari montong, musangking, hingga blackthorn. Pengunjung juga bisa mencicipi aneka dessert dengan cita rasa durian, mulai dari es cendol, es krim, pancake, hingga kue sus. Dengan bermodal Rp149.000, pengunjung bisa menyantap segala jenis durian lokal Nusantara selama 60 menit. Memang antusias durian gitu kan, pecinta durian tuh marak banget gitu, besar sekali. Jadi kita mencoba untuk kolaborasi dengan Durian Keliling, akhirnya terlaksana di bulan ini. Iya, penggemar durian banyak banget ya Mas. Jadi dari mulai anak kecil, orang dewasa juga. Festival Durian di FX Sudirman berlangsung hingga 26 November 2023 dan dimulai pada pukul 10 pagi hingga 10 malam. Dari Jakarta, Syahreza Zanski dan Dandi Bernadi melaporkan. Komitmen MNC Peduli untuk meningkatkan minat baca dan literasi anak Indonesia kembali ditunjukkan melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa. Kali ini MNC Peduli memberikan bantuan berupa buku bacaan kepada anak-anak di TPQ Cahaya Islam di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Kehadiran TPQ Cahaya Islam di Kelurahan Bancaran Kabupaten Bangkalan, Madura memberikan dampak positif bagi masyarakat. Didirikan melalui swadaya masyarakat, TPQ ini menjadi cahaya ilmu dan literasi bagi pendidikan kepada anak-anak sekitar. Menggunakan teknik belajar sambil bermain, anak-anak selalu antusias dan semangat dalam menimba ilmu. Di sini diajarkan untuk murojaah dan mengaji. Lalu di sini diajarkan untuk belajar sholat dan membaca dengan sopan santun. Diajarkan untuk sopan. Mendukung kegiatan belajar dan minat baca anak-anak di TPQ Cahaya Islam, MNC Peduli melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa hadir memberikan bantuan beragam buku bacaan. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan buku dari MNC Peduli. Insya Allah buku-buku ini sangat bermanfaat karena memang di sela-sela kegiatan kami, santri-santri kami senang membaca buku. Program Generasi Cerdas Anak Bangsa tentunya ini diharapkan untuk meningkatkan literasi dan kecerdasan anak-anak di Indonesia dengan harapan kita bisa mencapai target Indonesia Emas di tahun 2045. Menyalurkan bantuan buku bacaan hingga ke berbagai daerah merupakan wujud konsistensi dan komitmen MNC Peduli dalam mencerdaskan anak bangsa. Dari Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita pagi hari ini. Saya Rizky Hasan. Selamat berakhir pekan, tetap semangat dan sampai jumpa.